kita, sedikit kita mengenang akan pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. This morning, let us remembering the death and the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Gereja Tuhan, mari katakan sama-sama, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari tempat Anda katakan, karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kau mati buat kami, Kau bangkit buat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau ku sembah, hanya Yesus ku sembah, hanya Yesus ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Di tempat Anda masing-masing, ucapkan syukur dan terima kasih untuk pengorbanan Kristus Yesus.
Engkau Tuhan, pertemuan pribadi dengan Engkau, pertemuan yang akan merubahkan kehidupan kami. One more time Lord Jesus, we expect a personal encountering with you Lord Jesus, a visitation from you Lord Jesus that will change our life forever. Bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan yang akan kami rayakan di hari ini Tuhan. Dan pagi ini biar setiap kami boleh mengalami perubahan hidup. And every one of us Lord will have a new life, a new beginning, a new mindset, a new heart that comes from you. Pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya dalam kami mengambil perjamuan kudus juga. Lord, take over from beginning until the end of the service, as well when we take part on the Holy Communion. You are here Lord in the middle of us. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami akan yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan tutup bungkus kami, urapi kami juga Tuhan. Your fresh anointing come upon your church. Saudaraku, mari ambil waktu teduh 2-3 menit ke depan. Haleluya. Jesus
Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning PPC. How are you all doing today? Shalom. Shalom yang di rumah dan yang ada di gedung gereja. Oh, I see old faces here. Halo Devina. Halo. Oke, siapa yang pagi hari ini siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pagi hari ini? Yang percaya Yesus bangkit, angkat tanganmu, saya mau lihat. Oh, ada yang belum percaya kalau Yesus bangkit ya. Oh, malu mesti khotbah ini kayaknya. Saya mau bersuka cita pagi hari ini. Saya mau datang lambet tangan dong. Oke, mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya, haleluya. Because he live. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin saudara. Haleluya. Come on guys. Tuhan untuk kebangkitan-Mu Bapa. Katakan Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong. Katakan sebab dia hidup. Come on. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kubur kosong. Shout haleluya. Saudara haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan. Siapa namanya? Amin. Dia menyembuhkan kita saudara. Dia juga yang menyucikan kita dari segala dosa, pelanggaran kita. Terima kasih. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Sing because he lives, okay? Come on. Lift up your hand if you believe it. Yeah. All fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Semuanya. Tak gentar.
Lambaikan tangannya dong. Coba kasih high five, boleh Om Malu ya? High five, there you go, okay. Oh, okay, you touching, you cannot touching, you know that, right? Hallelujah, this is amazing grace. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak. Sing with us. Angkat tanganmu, nyanyikan sama-sama. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing all that you come on. Sing it louder, okay? Come on. Makes the chaos back into order. Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Come on. Who rules the nation? Who rules the nation? With truth and justice shines like the sun. All of his brilliance. The King of glory, the King of all kings. Everyone sing with us. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing all that you done. Sing, sing, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Everyone! This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing one more time. All that you've done. Yes, sir. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara.
hadirat Tuhan saudara? God is good. In all the time. Okay. How's everyone doing today? Great. Why? Your face is so... Maybe I can't see your face because of the mask. But it's alright. God is good. Amen? And all the time. Do you believe it? Do you believe that? Do you believe that God is present? Tuhan udah bangkit. Siapa yang percaya? Angkat tanganmu saudara. Haleluya, haleluya. Mari yuk kita, biar kita nggak penasaran. Tuhan bilang di Matthew 28. Come on Cindy. Yuk kita baca dari bahasa Indonesia. Matius 28 ayat 1 sampai 6 aja, nggak banyak. Oke, nggak khotbah. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita bangkit? Haleluya, haleluya. Let's bow our head. Let's pray together, guys. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you God. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. We love you Lord. We love you God. You were the Word at the beginning, one with God. Hidden glory
semuanya kita angkat kedua tangan kita, lift up your hands, and we sing it together. Tanpa musik, semua gereja Tuhan katakan, Holy, Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy, for you are glory, for you are holy. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Lift up your, close your eyes and bow your head. Selidiki hati kami Tuhan. Search our heart, Lord Jesus. Engkau mati, Engkau bangkit, untuk kami boleh mendapatkan keselamatan, untuk kami orang-orang percaya boleh masuk di dalam kehidupan kekal. You died and you resurrect from the death, Lord Jesus, for us to get the salvation and to have an eternal life with you forever. Roh Kudus, sekali lagi selidiki hati kami Tuhan. Holy Spirit, search our heart, Holy Spirit. Sebentar lagi kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita kembali datang di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. We're about to take a Holy Communion. Let's come before the Lord with an open heart and admit it all, your wrongdoing, all your sins. Saya mau pastikan setiap Anda sudah mempunyai roti dan anggur perjamuan. Saya minta usher untuk membagikan. Kalau Anda belum mendapatkan, tolong angkat tangan Anda. Usher tolong membagikan di lantai 2 oleh kuasa darahmu. Second floor, first floor. Thank you, Lord. Pastikan semuanya sudah mendapatkan.
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Sudah punya? Darah-Mu. Mari sama-sama kita ambil roti di tangan kanan kita. Anda bisa buka bagian atasnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita setinggi-tingginya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Yesus pada malam waktu sebelum dia diserahkan. Yesus mengambil roti. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku. Yang di tangan kita ini adalah tubuh Kristus Yesus. Katakan amin. Yang sudah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kalau Anda percaya, mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita buka anggur. Angkat di tangan kanan Anda setinggi-tingginya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat kita meminum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus, bukan hanya ada perjanjian baru, tapi kita mempunyai hidup yang baru. One more time. Bukan hanya ada perjanjian baru, ada apa? Kehidupan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Setiap yang percaya, mari kita ambil bagian dalam nama Yesus. Ucapkan syukur saudaraku untuk pengorbanan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, kematianmu. Tapi yang paling luar biasa adalah Engkau bangkit, dan pagi ini kami merayakan kemenangan besar karena maut sudah dikalahkan. Dan kami bersuka cita Tuhan. Kami mau mendapatkan jamahan Tuhan sekali lagi pagi hari ini. Dan kami mau dirubahkan. Kan kami percaya bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk semuanya. You may be seated in God's presence. And Happy Easter everyone. Ya elah gak semangat benar. Happy Easter everyone. Kalau kita nonton bola, nonton football tuh bisa semangat. Tapi Happy Easter. Happy Easter. Beda banget gitu loh kalau nonton konser. Wah bisa gila-gilaan. Happy Easter. Happy Easter. Everyone, Philadelphia Praise Center, Happy Easter! He is risen! Amen. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan secara singkat 20-30 menit ke depan, saya cuma menyampaikan announcement singkat ya buat Anda semuanya. Kalau Anda belum ambil bagian di dalam vaksin, ada banyak kesempatan untuk mendapatkan vaksin. Kemungkinan besar hari Jumat di tempat ini kembali akan ada vaksin. Kepastiannya besok ya.
akan ada vaksin di tempat ini. Dan kalau Anda belum tahu link-linknya, bisa menghubungi saya untuk adanya pembagian vaksin. Yang kedua, saya kemarin ditelepon sama satu teman saya, ada modus-modus baru gitu di dalam penipuan gitu. I know kita semuanya suka pakai yang namanya apa, WhatsApp gitu ya. Jadi hati-hati, saya juga baru tahu, teman saya udah ada yang satu kebobolan. Jadi walaupun kita di Amerika ini, ada orang di Indonesia, memang Indonesia kalau tipu menipu the best ya. Dia di Indonesia, dia bisa pakai nomor kita dengan nama kita exactly kayak ada di dalam WhatsApp temennya, dan bisa bilang, kirimin gue duit dong gitu. Pada saat ditelepon nggak mau, gue lagi sibuk nih, ada alasan aja gitu. And then jadi kalau Anda kenal ada satu tiba-tiba out of nowhere Aldo Syahaan bilang, Bu, minjem duit dong. Enggak, gue nggak akan minjem duit sama lo, gue minjem duit ke bank. Iya, ya. Jadi hati-hati pada saat ada orang-orang yang mencoba minta duit, dan please share this karena sudah banyak yang menjadi korban. Alright, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya gini nih. Saya mau nih lantai 1, lantai 2 nih semuanya. Kira-kira apa sih tujuan Tuhan Yesus untuk memberikan kematian dan kebangkitan Dia? Apa tujuannya? Coba kasih tahu. Kenapa? Memberi keselamatan, apalagi? Apa? Menghapus dosa, apalagi? Memberi keselamatan, menghapus dosa, mengalahkan maut, apalagi? Halo, lantai 1, lantai 2. Merelakan dirinya untuk disalib. Oke, tujuannya apa? Memberikan kehidupan yang kekal. Gitu, memberikan kehidupan yang kekal. So, let me show this picture. And I don't know, mungkin ada favorit Anda di sini. Oke. Alright, this is the Marvel. Oke. Siapa superhero Anda? Saya paling suka Superman. Iya. Anda siapa? Andi siapa superhero lo? Batman, ada Batman. Oke. Yang lain apa? Unyil. Sedih bener lo Unyil. Gatot Kaca. Ya lo Gatot. Oh ya Gatot Kaca boleh. Siapa yang di atas tadi? Hulk. Ya, siapa lagi? Superhero-nya siapa lagi? Iron Man. Satria Baja Hitam. Kok kesian bener sih Satria Baja Hitam? Jepang banget loh. Oke, siapa lagi? Robocop. Aduh, iya. Benar, banyak banget superhero di dalam kehidupan kita yang mempunyai ceritanya begini selalu. Kalau kita nonton film superhero gimana biasanya? Bukan, iya benar, kalah dulu. Selain kalah dulu apa dulu? Selalu ada apa? Selalu ada penjahat. Benar, selalu ada musuhnya. Kalau dia jadi superhero nggak ada musuhnya, dia namanya bukan superhero. Satpam. Ya nggak? Satpam kan nggak ada musuhnya. Ya nggak? Nah, superhero itu selalu ada musuhnya. Dan musuhnya pasti punya apa? Punya kekuatan yang kurang lebih kelihatannya sama. Nah setelah itu baru masuk yang tadi ibu ini bilang. Biasanya jagoan gimana? Kalah dulu. Setelah jagoan kalah dulu baru gimana? Siapa yang mati? Musuhnya mati. Iya nggak? Musuhnya kalah. Dan biasanya tujuan musuhnya itu adalah apa? Untuk menghancurkan. Menguasai dunia, untuk dunia dikuasain oleh dia. Untuk menghancurkan satu tempat atau kekuatan-kekuatan lain. Iya nggak? Bener nggak? Ternyata itu yang namanya DC Comic, Marvel, Robocop, Hello Kitty, Sanrio, semua segala macam. Itu mempunyai konsep yang sama dari Alkitab. Kenapa?
Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Bapa langsung punya rencana untuk mengirimkan seorang juru selamat. Dan apa yang terjadi? Tergenapi, Yesus datang, Yesus mati di kayu salib. Kelihatannya kalah nggak? Kelihatannya kalah. Tapi selama 3 hari Yesus datang mengalahkan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit. Dan di situ Yesus menunjukkan bahwa dia bukan hanya superhero, dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit dari kematian. Yohanes 10 ayat 10, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencuri one more time saya bacain. Pencuri datang hanya untuk 3 hal. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tandanya, tujuan Yesus mati dan bangkit adalah untuk kita bukan hanya mempunyai kehidupan yang kekal nantinya di surga bersama-sama dengan Dia, tapi mempunyai hidup kelimpahan selagi kita ada di bumi ini. There are contrast here. There is a contrast here. Satu adalah kerjaannya pencuri. Mencuri, membunuh, membinasakan. To destroy. Sementara Tuhan tujuannya datang memberi hidup. Dan hidup yang gimana? Berkelimpahan. Pertama-tama, saya mau kasih tahu dulu. Pencuri pasti mencuri sesuatu yang apa? Berharga. Nggak mungkin pencuri masuk rumah di Beverly Hills, teng, teneng, 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 tuh udah pakai topeng, tuh gitu udah buka koreng, tahu-tahu dia ngeliat ada bacangnya oma, bacang aja gue ambil, nggak mungkin. Dia pasti ngambilnya barang yang berharga, nggak mungkin dia ngambil ece-ece. Mobil teman saya baru dicuri, ya, misalnya dia mecahin mobil orang, misalnya nih, dia pecahin kaca, di situ ada handphone. Ada bacang omanya lagi, sama ada kunci mobil, nyala itu mobil. Kira-kira apa yang diambil? Bacang. Waduh, tandanya bacang berharga banget buat lo ya. Bacang berharga banget buat lo ya. Ya karena dia lapar. Bacang aja gue ambil deh. Enggak. Pasti yang diambil apa? Mobil. Ada kuncinya, mobil berharga, dibawa kabur. Selalu kerjaannya pencuri, mencuri sesuatu yang paling berharga. Jangan mikir kalau iblis itu cuma nyurinya nyuri uang. Kalau yang nyuri uang namanya bukan hanya iblis, biasa disebut apa di Indonesia? Babi mengepet, benar. Iya, benar banget. Benar, karena di Indonesia cuma ada yang kayak begituan. Nah, kita harus tahu satu hal. Bahwa iblis itu ada. Satu hal yang paling iblis senang adalah pada saat manusia berpikir bahwa iblis itu nggak eksis. Dia paling senang. Karena dia akan menjadi leluasa untuk melakukan pekerjaannya. First, bahwa iblis itu beneran ada. Dan kedua, iblis gak pernah ngapain? Gak pernah stop di dalam bekerja. Coba aja orang-orang Kristen seperti diligently-nya seperti iblis. Iblis tuh gak pernah, kita break dulu yuk, ngaso yuk. Gak ada gitu loh. Yuk kita ngerjain orang, yuk kita gangguin orang. Ntar dulu dong bro, gue capek nih. Gak ada. Gak ada. Mereka selalu semangat untuk bagaimana meraih dan merusak, mencuri, merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Gak pernah ada capeknya. Nah, ini ada beberapa aja yang saya mau sampaikan.
beberapa hal yang dicuri si iblis. Oke, hanya beberapa hal. Nah nanti Anda pasti pernah mengalaminya dan tahu lah. Yang pertama adalah iblis mencuri semangat atau gairah. Banyak di antara kita yang kehilangan gairah, semangat. Bukan kehilangan semangat cari dolar. Enggak, kalau di sini sih saya tahu. Yang namanya cari dolar, apalagi overtime, aduh, number one. Cari Tuhan, number zero. Tapi kalau yang namanya semangat, 12 jam, 16 jam, selalu ada di dalam hati kita semuanya. Nah, banyak di antara kita kehilangan gairah, kehilangan semangat. Dan itu yang dicuri sama si iblis. Semangat untuk deket-deketan sama Tuhan. Semangat untuk ngobrol sama Tuhan. Bergairah. Tahu gak sih orang bergairah gimana sih? Walaupun Anda punya, ini ada orang kaya nih, punya semuanya. Gitu. Punya semuanya. They have everything, tapi tiba-tiba dapat telepon. Dari siapa? Dari pacarnya. Udah, aku udah gak suka sama kamu. Bye. Putus. Kira-kira tuh orang kaya udah punya semuanya gimana? Langsung gak semangat hidupnya. Hilang gairahnya. Ya, gue diputusin. Dan itu apa yang terjadi? Ngapa-ngapain males. Kerja males. Ganti baju, males. Mandi, males. Gosok gigi, males. Makan, males. Karena apa? Udah gak bergairah hidupnya. Nah demikian juga dengan kita. Itu yang dibuat sama si iblis. Kita kehilangan gairah. Cinta mula-mulanya tuh hilang. Kita gak bergairah, gak bersemangat. Mau ketemu Tuhan. Ntar aja dulu deh. Mau berdoa aja, mau baca firman Tuhan. Antar dulu lah. Nah, banyak alasan-alasan yang kita lakukan gitu. Berdoa males. Baca firman Tuhan males. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ke gereja males. Kumpul sama orang-orang small group males. Sharing firman Tuhan males. Kasih kesaksian males. Semuanya serba apa? Gak semangat. Nah, si iblis paling senang. Karena apa? That's their goal. Untuk merusak kehidupan kita. Mencuri, membinasakan. Gitu. Menceritakan kebaikan Tuhan aja tuh udah males. Gitu. Begitu akhirnya kita masuk dengan alasan-alasan. Ya gue gak pinter bicara lah. Aduh gue gak ada waktu Tuhan. Saya kerja 16 jam. Akhirnya karena kerja 16 jam. Kita nyampe rumah gimana? Udah capek. Udah kehilangan gairah. Dan kita bilang, itu kan berkat dari Tuhan saya 16 jam. Akhirnya kita semua bergairah, tidak bergairah. Hal yang pertama adalah iblis suka mencuri semangat dan gairah kita. Hal yang kedua adalah iblis mencuri kedamaian di dalam kehidupan kita dengan memberikan apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Paling senang kita dikasih ketakutan, kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran. Seperti tadi yang firman Tuhan dibacakan oleh Sandri bahwa malaikat kata-kata pertamanya apa? Mengatakan jangan takut. Dan kita mau diingetin lagi, dan ini udah berkali-kali saya bilang, bahwa di dalam firman Tuhan ada 365 kali di dalam Alkitab dikatakan jangan takut. Tandanya apa? Setiap hari ada satu jatah Tuhan kasih tahu, Tuhan ingetin buat kita. Untuk apa? Jangan takut. Katakan jangan takut. Yes. Bukan hanya jangan takut, jangan khawatir. Matius 6 ayat 25-27 ini ayat firman Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Coba Kak Cindy. Ini mungkin Anda udah sering dengar
ayat ini. Yuk, lantai 1, lantai 2 kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama supaya ini benar-benar nyangkut untuk kita bukan menjadi orang-orang yang ketakutan dan mempunyai kekhawatiran. Let's stand on your feet. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu yes. Amin. Silakan duduk semuanya. Yes. Firman Tuhan ngingetin kita sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut. Kekhawatiran gak membawa kita kemana-mana. Dan seneng banget si iblis pada saat kita mulai hidup di dalam ketakutan. Kekhawatiran. Biasanya ketakutan dan kekhawatiran itu bukan berbicara tentang masa lalu. Tapi berbicara tentang apa? Masa depan. Sesuatu yang akan terjadi. Yang masih belum kelihatan. Belum kelihatan. Ada satu cerita dari Winston Churchill. Jadi dia bercerita gini. Ada satu kejadian di mana dia menemani seorang tua yang udah dying di tempat tidurnya. Dan ini yang dikatakan oleh orang tua ini yang disampaikan oleh Winston Churchill. Orang tua ini bilang gini, saya ingat banyak hal dalam hidup saya ini yang begitu saya pikirin. Tapi ketakutan saya tidak ada satupun menjadi kenyataan. Ini datang dari orang yang sudah menjalani kehidupan dan yang udah mau meninggal. Boleh dibilang apa? Why you waste your life? Why you waste your time? Hanya untuk ngapain? Hanya untuk takut dan khawatir. Takut dan khawatir kebanyakan itu tidak kejadian. Dan lagian, ngapain kita takut, khawatir mengenai apa yang kita makan, apa yang kita minum. Semuanya itu Tuhan udah pasti sediain. Di Indonesia sih, saya ngeliatnya di Indonesia. Gak ada orang yang mati karena gak ada makanan, gak ada pakaian. Tapi banyak orang yang mati karena apa? Karena mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran. It's in their mind. Mereka ada battle di dalam pikiran-pikiran mereka. Nah, hal yang kedua, iblis suka mencuri yang namanya kedamaian kita. Dan pada saat kita punya rasa damai, saudaraku, pada saat kita punya rasa damai, kita tuh bisa tahu loh, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Pada saat Anda dihadapkan satu pilihan dan Anda gak punya damai, Anda gak punya ketenangan, Anda gak tahu mana itu dari Tuhan, mana itu bukan dari Tuhan. And sometimes yang kita pilih adalah yang salah. Tapi pada saat kita punya ketenangan, kita punya kedamaian, kita punya confidence di dalam di hadapan Tuhan. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan, kita tahu di dalam memilih apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, ini cuma beberapa loh yang saya sampaikan, ini cuma beberapa. Banyak banget hal-hal yang dicuri si iblis. Selain tadi satu, bahwa iblis mencuri gairah kita, iblis mencuri kedamaian kita. Yang ketiga adalah iblis mencuri purpose atau dream kita. Banyak di antara kita kehilangan mimpi-mimpi kita. Datang ke Amerika kita punya mimpi A, B, C, D. Kena 12 jam udah lewat. Mimpi itu lupa. Mencuri mimpi dan mencuri dream atau purpose itu berbicara bahwa Tuhan mau melihat kita punya masa depan yang lebih baik. Filipi 3 ayat 13,
mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan. Ini berbicara tentang kehidupan yang lebih baik. Pribadi yang gak punya mimpi, gak punya purpose, itu tandanya pribadi yang udah mati, walaupun dia masih hidup, bernafas. Karena gak punya purpose. Keluarga, pernikahan, yang gak punya mimpi, gak punya visi, itu pernikahan yang udah mati, padahal mereka sebenarnya menikah. Gereja yang gak ada mimpi, gak punya dream, gak punya purpose, itu gereja yang mati walaupun sebenarnya dia bisa ngumpulin tempat orang-orang berkumpul. Dan itu bisa on and on and on. Ciri orang hidup adalah apa? Dia bisa melihat apa? Dia bisa melihat masa depan, dia pengen punya masa depan yang lebih baik. So, again, banyak hal yang dicuri si iblis. Tapi iblis mencuri semangat gairah kita. Iblis mencuri kedamaian kita. Iblis mencuri purpose, dream kita. So, lantai 1, lantai 2, temukan purpose hidup Anda. Temukan purpose keluarga Anda. Sebagai keluarga, sebagai suami istri. Harus ada goalnya. Nah, setelah dicuri sama si iblis, apa yang dilakukan? Dirusak. Dan ujung-ujungnya kehidupan kita dibinasakan. Kenapa? Karena pada saat kita udah lose hope, kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan pada saat kita meninggalkan Tuhan, akhirnya kita menuju kepada kematian yang kekal. Nah, yang tadi saya ngomongin adalah mengenai kerjanya si pencuri. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan kematian dan kebangkitannya? Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup yang bagaimana saudaraku? Berkelimpahan. Tapi tolong pada saat kita mendengar kata kelimpahan, banyak di antara kita langsung mikirnya apa? Cien. Hepeng. Yeah. Kita langsung mikirnya, waduh materi. Waduh gue kelimpahan nih. No. Ada yang lebih dari yang namanya uang. Ada yang lebih dari yang namanya harta. Arti kelimpahan artinya apa sih kelimpahan? Luber, benar. Apalagi? Berkelebihan dari takaran yang kita punya. Apalagi? Bukan hanya tidak kekurangan. Kita tuh, we have more than we can tampung. Wah, apa tuh bahasa Inggrisnya tampung? Tampung. Iya enggak? Pokoknya intinya kelimpahan itu bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikan hidup yang lebih baik. Katakan sama-sama memberikan hidup yang lebih baik. 1, 2, 3. Memberikan hidup yang lebih baik. Nah, saya juga mau nyampaikan ada beberapa hal. Kalau tadi 3 hal yang si iblis curi, saya juga mau nyampaikan beberapa hal yang Tuhan mau kasih buat kita dan masih banyak lagi, gitu, ya. Yang pertama ada kelimpahan pengharapan. Pada saat kita punya kelimpahan pengharapan, ya, kita bisa melihat kehidupan itu otomatis dengan apa? Semangat. Kenapa ada orang yang bisa kerja begitu banyak 12 jam, 16 jam gitu segala macam? Kenapa? Karena dia tahu pada saat saya bekerja jam panjang, nanti pada hari tertentu ada pengharapannya apa? Amplop saya bakalan tebel.
Itu pengharapan loh. Itu satu pengharapan. Makanya dia semangat. Dengan adanya punya pengharapan, kita bisa menolong kita untuk melihat ada sesuatu yang baik di masa depan. Yang ngerinya adalah orang yang kehilangan pengharapan. Gimana orang yang kehilangan pengharapan? Cuman sekedar hidup. Orang yang kehilangan pengharapan cuma sekedar hidup. Bangun pagi, malam. No hope, hopeless. Dia ngejalanin hidup tuh nggak ada destiny-nya, nggak ada tujuannya, nggak ada purpose-nya sama sekali. Tapi orang yang punya pengharapan tuh ngelihat bahwa ada masa depan yang lebih baik. Ada yang masa depan lebih baik. Aduh, gue berjuang nih. Gue berjuang. Kenapa Anda datang dari Indonesia ke Amerika gitu loh? Bukannya mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Iya enggak? Karena ada pengharapan. Aduh, gue ada pengharapan di negara Amerika disebut apa? Promised Land. Katanya gitu. Loh, ayo, Tuhan tuh kasih sama kita tuh kelimpahan pengharapan. Hal yang keduanya adalah Tuhan memberikan kelimpahan iman. Walaupun untuk mendapatkan kelimpahan iman itu, kita harus dihadapkan dengan apa? Dengan permasalahan demi permasalahan. Kita dapetin satu permasalahan A, kita bilang apa? Impossible. Tapi pada saat kita taruh iman kita, menjadi apa? It's possible. Right? Nah, semakin kita dihadapkan sama Tuhan akan hal-hal yang impossible, lalu kita pakai iman kita menjadi possible. Impossible, begitu jadi possible. Impossible jadi possible. Akhirnya apa? Kita mempunyai apa? Kelimpahan iman. Saya percaya kalau kita sharing di tempat ini saat ini, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Anda, pasti setiap orang punya cerita. Pasti. Dan itu bisa kita sharing sampai besok pagi nggak selesai-selesai. Oke, dimulai dari saya punya cerita A, B, C, D. Oh, Bapak di belakang sana, saya punya cerita A, B, C, D. Ibu di atas, A, B, C, D. Kita pasti punya perjalanan iman bagaimana Tuhan menolong kita. Ada kelimpahan iman yang Tuhan berikan. Coba ingat-ingat. Hal apa yang terakhir Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda, kehidupan keluarga Anda. Yang ketiga, Tuhan juga memberikan kelimpahan sukacita, saudaraku. Kelimpahan sukacita. Kelimpahan sukacita adalah begini, bukan berarti keadaan hidup kita enak. Dan itu mendikte kita menjadi sukacita. Keadaan sukacita berbeda. Keadaan hidup tetap gak enak, tantangan tetap ada, tapi itu tidak merubah sukacita saya di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelimpahan sukacita untuk apa? Untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Perlu gak kita punya sukacita? Perlu loh. Banyak orang yang kehilangan sukacita, akhirnya hidupnya murung. Ngeri loh punya hidup yang murung. Semuanya dilihat dengan apa? Segi negatif. Semuanya dilihat dengan segi apa? Yang buruk. Aduh, bos. Kalau dekat sama orang-orang kayak begitu, mendingan langsung jauh-jauh aja. Beneran. Karena orang-orang seperti itu contagious. Bisa menular. Dan Anda akhirnya bisa menjadi orang yang hidupnya apa?
murung. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kelimpahan sukacita. Gimana tuh pekerjaan? Nggak tahu deh. Gue cuma dikasih $10. Temen gue $9. Ya, enak lu dong. Iya, cuman gue kerjanya capek. Dia lebih enak. Selalu dilihatnya dari apa? Negatif. Hidupnya murung. Gak ada sukacitanya. Mobil lo bagus lo. Beli di mana? Dealer. Cuman bayar cicilannya, bayar insuransinya 600. Ya kenapa lo beli? Ya kan dia juga punya, masa gue gak punya? Selalu dilihatnya suka negatif aja. Ya kenapa lo gak jual aja? Ntar kredit history gue jelek lagi. Semuanya dilihatnya masalah aja, masalah. Gak ada dilihatnya jalan keluarnya, gak ada dilihatnya sukacitanya, gak ada. Hidupnya penuh dengan kemurungan-kemurungan. Gimana kabar keluarga di Indonesia? Orang tuanya udah sehat? Nggak tahu tuh. Bentar lagi kalian lewat. Ya. Murung bener hidup lo. Gak ada pengharapan. Gak ada sukacita. Bos, kalau ketemu orang kayak begitu mendingan jangan usah deket-deket deh. Waduh, anak gue nakal banget. Gak bisa di ngomongin. Ya diajarin dong. Gak bisa kayak bapaknya. Ya. Pusing loh. Punya anak loh, ketawa-ketawa. Yang di atas ketawa-ketawa. So, Tuhan tuh memberikan kelimpahan-kelimpahan banget di dalam kehidupan kita. Nah terakhir nih saya mau cerita begini. Jadi ini bagus banget dan saya mau untuk lantai 1, lantai 2 nih benar-benar ngedengerin. Ada seorang pendaki gunung yang expert. Lagi bagiin pengalamannya kepada sekelompok pendaki di gunung yang pemula-pemula. Jadi ada si John, si Tim, semua segala macam. Coachnya nih, ada pendaki gunung yang profesionalnya. Dia bilang gini, tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak gunung. Sekali lagi ini yang dikatakan bahwa tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak gunung. Setiap langkah membawa kalian mendekati tujuan. Jika tujuan kalian hanyalah untuk menghindari kematian, pendakian kalian tidak maksimal. Jadi, hey, lo enjoy setiap pendakian lo. Jangan cuma mikir, waduh, ntar gue mati nih, aduh, yang penting gue jangan mati, Nah ini dia dibilang gini, bahwa panggilan Yesus kepada kita untuk menjalani hidup Kristiani bukan semata-mata untuk menghindari apa? Neraka. Jangan kita menjadi orang Kristen yang penting gue gak masuk neraka. No, dikatakan gini, tujuan kita bukanlah hidup dengan sedikit sukacita dan kepuasan, melainkan hidup yang penuh sukacita. Tujuan kita mengikuti Kristus seharusnya tidak hanya untuk menghindari siksaan kekal. Motivasi utama kita adalah kita akan kehilangan nantinya. Kalau kita fokusnya kepada negatif apa? Kita akan kehilangan keajaiban, kita akan kehilangan sukacita, dan kita akan kehilangan kemenangan-kemenangan setelah kita ketemu sama Tuhan. Karena apa? Karena hidup yang murung itu kita cuman apa? Yang penting gue gak masuk neraka. Kita gak menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semuanya. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Tuhan punya banget kelimpahan dan dia memberikan kepada kita kelimpahan itu. Tuhan kita pelit apa enggak? Dia enggak pernah pelit. Bahkan dia katakan aku mempunyai hidup dan hidup yang penuh kelimpahan. Tuhan memberikan kehidupan yang penuh kelimpahan itu kepada kita. Nah, sekarang saatnya untuk kita yang dipenuhi kelimpahan itu juga jangan jadi orang pelit. Kalau Anda amini Yohanes 10 ayat 10 bahwa kita diberikan hidup yang penuh kelimpahan. Tandanya right now di antara hidup Anda semuanya
ada kelimpahan sukacita, ada kelimpahan pengharapan, ada kelimpahan damai, ada kelimpahan visi yang datang dari Tuhan dan kelimpahan-kelimpahan yang baik adanya. Intinya begini, jangan jadi orang pelit. Kita udah dikasih kelimpahan, bagikan kepada orang-orang yang kekurangan sukacita. Bagikan kepada orang-orang yang kekurangan pengharapan. Bagikan kepada orang-orang yang kekurangan mimpi, yang kekurangan visi. Jangan jadi orang pelit, jadi orang-orang yang membagikan kelimpahan kepada orang-orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus bicara, saya sudah melakukan bagian saya, Tuhan yang melanjutkannya. Iblis datangnya hanya untuk mencuri, merusak, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jangan kita puas cuman yang penting gue gak masuk neraka. Tapi mari kita datang dengan kepercayaan bahwa kelimpahan ini saya mau bagikan kepada orang-orang lain. Saya sudah selesai Tuhan. Selanjutnya Engkau yang bicara buat masing-masing pribadi kami. Sekali lagi Roh Kudus selidiki hati kami Tuhan. Kalau kami menjadi orang yang murung hidupnya, kami menjadi orang yang gak pernah ngelihat masa depan, kami orang yang gak semangat, gak punya gairah di dalam berhubungan dengan Engkau Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Search our heart, Lord Jesus, more and more. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, apa yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Kau dapati aku setia, Kau dapati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak, aku berdoa biar kelimpahan sukacita, kelimpahan pengharapan, kelimpahan visi, dan kelimpahan-kelimpahan apa yang baik yang datang dari surga diberikan buat setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar setiap kami bukan jadi orang-orang yang pelit karena kami punya kelimpahan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan membagi kelimpahan-kelimpahan itu kepada orang lain. Terlebih mereka yang hidupnya murung Tuhan. Pada saat mereka yang mempunyai kehidupannya penuh dengan duka cita. Pada saat bagi mereka yang hidupnya penuh dengan ketidakpengharapan Tuhan. Hopelessness Tuhan. Saat ini Tuhan biar kami menjadi agennya Tuhan. Untuk membagikan kelimpahan tersebut. Materaikan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap yang percaya katakan amin, 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 amin. Sebelum kita tutup dalam doa, di tangan saya ada gift card nih. Oke, ada gift card. Saya punya pertanyaan yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Alright, dan langsung dapat hadiahnya. Jangan berebutan, oke? Pertanyaan pertama, hari ini kita merayakan apa? Iya, bukan itu jawab pertanyaannya, tenang. Pertanyaannya, minggu lalu disebut minggu apa? Angkat tangan. Minggu apa? Passover. Alright, oke. Iya. Oh, entar aja. Oke. Disebut adalah Minggu Palma. Oke. Hal yang kedua, pertanyaan kedua nih. Oke, yang kedua. Oke. Menurut Markus 16, according to the Mark 16, ada berapa orang yang datang ke kubur Yesus? Pagi-pagi. Ada berapa orang? 1, salah. 2, 3, 4. Ya udah, pertanyaan gue kagak jawab. Pada nebak aja lo semua. 10, 5, 6. Ya ilah, kapan gue jemput. Oke, yang benar saya RT. Yang benar adalah 3 orang. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa ketiga orang itu? Menurut Markus 16. Bukan saya, ya benar, bukan lo. Oke, yang jelas bukan lo. Siapa yang angkat tangan? Siapa aja tuh Nia? Maria. Gak kedengeran. Oh iya benar. Maria sama temannya. Benar, ini dia. Ya benar. 3 orang. Ya. Oke, 1 Hanson. Ya benar dong. 3 orang. Maria. Benar. Yang 1 Maria Ibu Yesus. Yang 1 Maria Magdalena. Yang ketiga temannya. Namanya Salome. Iya. Benar dia. Maria dan temannya. Oke. Terakhir nih. Ini disebut Paskah atau Easter. Biasa disebut apa selain Easter atau Paskah? Apa kata lainnya? Siapa yang tahu? Yes. Hah? Itu minggu lalu, Bos. Hah? Iya, kata-kata lainnya, Bos. Kata-kata lain Paskah apa? Boleh Inggris, bisa Indonesia. Apa? Bukan. Yes. Resurrection Day. Itu tadi isi Ibu siapa? Ibu Silvi. Tandanya ini Renson kita maafin. Nia kita maafin. Nggak lengkap semua pertanyaan jawabannya. Ini Ibu Silvi yang benar. Ya, oke. Yuk, kita siapkan persembahan kita. Mari kita akan tutup kebaktian kita pagi hari ini. Thank you Lord Jesus. Pagi hari ini Bapak, kami mau datang dengan membawa persembahan kami. Persembahan sebagai ucapan syukur. Tuhan sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Dan Tuhan yang menyelidiki setiap hati mereka yang memberi. Dan berkati Tuhan, biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini dengan sebaik mungkin. Terus kami mau berdoa buat
kota kami, kota Philadelphia, untuk ketenangan, keamanan, terlebih kepada kami orang-orang Asia. Berdoa juga untuk pembagian vaksin, untuk di kota ini, untuk di negara ini, biar semuanya boleh mengalami percepatan-percepatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk setiap perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Saudaraku, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan dengan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Keluar masuk kita, Tuhan jagain, Tuhan pimpin. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan kita ke kiri dan ke kanan, dan apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, biar terus kita menjadi orang-orang yang mempunyai hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, dan kita bagikan kepada dunia yang membutuhkan Yesus Kristus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.